Gue yakin mayoritas yang klik ini lagi bingung memilih karir. Dan mungkin juga banyak dari kalian yang sudah melewati usia pendidikan. Dan sambil kalian melewati hari-harinya kalian konsumsi sosial media. Dan pas kalian konsumsi, kalian mentalnya makin jatuh. Karena semua orang bilang udah punya 100 juta. Lah, boro-boro 100 juta. Bulan depan gue bayar ngekos gue pakai apa aja gue nggak tahu. Lalu kalian mempertanyakan, bagaimana ya dengan mimpi gue, di mana gue di usia 25 sudah bebas secara finansial? Apakah ada buku yang bisa ngebantu gue untuk mendapatkan financial freedom ini? Hai warga kreatif, buat kalian yang belum kenal, salam kenal dulu. Nama gue Agus Halim, dimana 2 hari sekali gue selalu upload video di YouTube. Dan semuanya berhubungan dengan industri kreatif, kreatif negosiasi dengan klien, kreatif finansial, kreatif kripto, apapun yang sifatnya kreatif akan selalu gue bahas channel ini. So buat kalian berkenan, monggo di subscribe. Hari ini adalah Kultum, kuliah 7 menit, dimana gue bakal coba extract value, mengambil nilai dari buku-buku yang gue udah pernah baca. Dan hari ini bukunya highly requested banget dari kalian, dan dengan kesempatan ini gue juga pengen coba kaitkan buku ini ke kalian-kalian yang suka nanya ke gue, bro gimana caranya sih buat sukses? Bro gimana caranya sih dapat 100 juta pertama? Bro kasih advice dong ke anak yang belasan. Bro kasih advice dong ke anak yang masih SMA. Bro kasih advice dong ke anak 20-an. Dan gue bakal milih buku ini karena gue berasa buku ini pas banget dikonsumsi ke orang-orang yang lagi berapi-api. Karena gue juga baca buku ini setelah gue selesai pendidikan tingginya gue. Dimana jujur aja pada saat itu gue bingung kenapa orang-orang suruh gue realistis dan harus fokus ke satu hal aja. Dan naifnya gue adalah gue berasa gue orangnya bukan orang mediocre, gue yakin gue spesial. Dan buku yang ngebantu gue ngelewatin masa itu adalah ini, The Magic of Thinking Big by David Schwartz. Sekedar fun fact, The Magic of Thinking Big ini dipublish tahun 1959. Yes, 62 tahun kemudian menurut gue ini masih relevan banget. So, kita mulai aja. Pertama, kalian harus berpikir besar. Kalian harus berani untuk think big. Karena dia argue kita punya thoughts, kita punya pemikiran bisa menjadi kita punya aksi. Jadi kalau kalian mikir-mikir sesuatu yang, gue mah ya orangnya mediocre, gue orangnya rata-rata kok, gue nggak bisa menghasilkan sesuatu output yang keren, nggak bisa menghasilkan output yang signifikan. Gue mah cuma admin. Ya kalian punya aksi juga bakal jadi kayak admin itu. Tapi kalau misalnya kalian mempunyai thoughts, kalian punya belief, kalian punya kepercayaan bahwa kalian itu lebih dari mediocre, kalian juga bisa menghasilkan aksi yang lebih. So, persiapkan mental kalian untuk think big. Contoh think big kayak apa sih? Kalau di konteks pembicaraan, kalian selalu memberikan nilai positif. Kalau orang yang think small, ya malah ngegosip. Di konteks kompetisi, kalian cari yang jago, bukan cari yang kurang terampil. Kalau di konteks finansial seperti budget, cari gimana caranya kita bisa mendapat pendapatan lebih untuk membeli kita punya necessary items. Kalau orang yang think small, pokoknya cut budget aja. Kebutuhan kita juga harus kita cut. Orang nggak punya duit kok. Value yourself and believe in yourself. Ada quote yang gue pengen share ke kalian. The man who thinks he can and the man who thinks he can't are both right. Jadi semuanya itu ada di kita punya kepala. Apapun yang kalian percaya di kepala kalian, itu akan jadi kenyataan. Poin besarnya adalah, kalau misalkan kalian aja nggak percaya sama dirinya kalian tuh nggak menilai diri kalian itu kalian orang yang hebat, ya gimana caranya orang bisa percaya sama kalian? Analoginya kalian nggak percaya bahwa hoodie ini harganya 200 ribu. Kalian berasa, nih hoodie-nya sebenarnya cuma harganya 100 ribu aja lah. Mana mungkin ada orang yang mau beli 200 ribu. Kalau kalian aja nggak percaya, apalagi orang lain. Jadi kalian harus start ke dalam dirinya kalian dulu. Intrinsically ngaca bahwa kalian itu siapa sih sebenarnya. Dan kalian harus percaya. Dan jangan ngerendahin diri kalian. Percaya diri sama dirinya kalian sendiri bahwa kalian itu lebih dari rata-rata. Alasan. Jadi kebanyakan orang-orang yang nggak bergerak, yang nggak beraksi, yang nggak sukses, biasanya itu selalu mencari narasi yang membenarkan mereka punya aksi. Yang paling populer narasinya adalah gua kagak punya waktu, gua udah ketuaan, gua kemudaan, atau ini menurut gue yang paling favorit, orang tua gua kagak support. Jadi si David Schwartz argue, narasi-narasi ini malah membenarkan aksinya kalian yang akhirnya nggak bergerak. Untuk kita bisa bergerak, kita harus take ownership. Ambil kepemilikan bahwa aksinya itu dikontrolnya kita, bukan kontrol orang tuanya kalian. Jadi jangan punya penyesalan di akhir hidupnya kalian nggak pernah coba beraksi karena excuse yang sebenarnya itu cuma narasinya kalian. Kagak punya waktu, semua orang pasti punya waktu kan. Dan di zaman gadget, kalian bisa tahu kalian tuh ngebuang waktu kalian di mana aja di handphonenya kalian. Dan kalau kalian bisa buang waktu di Instagram,
harusnya kalian punya waktu untuk beraksi ke mimpinya kalian kan? Takut itu wajar, tapi untuk nyembuhin rasa takut, kalian butuh aksi. Karena dibilang bahwa namanya ketakutan itu hanya ilusi. Cara untuk ngelewatin ilusi tersebut hanya dengan aksi. Tanpa beraksi, kalian punya mental akan selalu ngelihat itu ada suatu halangan. Tapi begitu kalian beraksi, lah, ternyata nggak ada apa-apa ya. Jadi carilah aksi untuk menuju mimpinya kalian. Di chapter ketakutan ini dia ada highly recommend kita buat nulis apa yang kita takutkan. Nulis ya, bukan ketik. Well, mungkin pas dia nulis ini pun juga nggak bisa ngetik sih. Tapi poinnya dia adalah tetap nulis. Buat kalian beneran aware, apa sih yang sebenarnya kalian takutin? Gak cuma ada di kepala kalian doang. Kalian bisa lihat dari kertas tersebut. Dan begitu kalian sudah beraksi, coba kalian lihat lagi tulisan tersebut. Kalian bakal sadar bahwa, kenapa gue takut ya dulu ya? Tidak ada kata-kata gagal. Setiap kali kalian ambil keputusan, kalian tuh antara menang atau nggak belajar. Dengan kalian mempunyai mental seperti itu, kalian berpikir bahwa apapun aksinya kalian tidak akan menemui kegagalan. Karena dia bilang orang-orang yang tidak beraksi itu karena takut oleh kegagalan. Tapi kalau misalnya kita reframing kegagalan itu menjadi pembelajaran, orang berasa udah kagak ada ruginya untuk coba beraksi. Karena dia beraksi antara belajar atau kagak menang. Kalian dianjurkan untuk praktis pertanyaan ini setiap harinya. What can I do to make myself more valuable today? Dengan mempertanyakan ini ke diri kalian setiap harinya, kalian akan bisa mengaktifkan yang namanya growth mindset. Gue udah ngebahas lebih detail growth mindset di video ini. Peran antagonis gue terhadap buku ini. Dosis percaya diri. Menurut gue kalau misalnya kalian terima plek-plek gitu aja dari buku ini, kalian bisa dapet yang namanya Dunning-Kruger effect, dimana kalian berasa kalian itu selalu benar. Dan alhasil kalian juga bisa jadi toxic kayak yang gue ceritain di video ini. Think big itu harus start dari kita masuk di akal, make sense. Tapi gimana caranya kita integrasi think big dengan dinamika hidupnya kita? Dimana kita kan harus optimis kan bahwa nilai yang kita pegang itu ya benar. At the same time, kita harus terima feedback orang-orang juga dong buat kita bisa berkembang. Jadi kagak ada guideline untuk menilai pekerjaan kita secara objektif setelah kita beraksi. Well, to be fair, ada sih guideline-nya. Dimana dikasih contoh ada 5 kategori. Edukasi, experience, home life, appearance, dan karakter. Lalu di setiap kategori tersebut kalian taruh kalian punya role model. Buat kalian bisa mengukur diri kalian terhadap role model tersebut. Jadi kalian tuh realistik jadi ya jatuhnya. Berarti kan role modelnya siapa dan itu subjektifnya ke gue juga kan. So, menurut gue sih kurang tangible deh. Lalu di buku ini juga memberitahukan hal yang benar. Dimana kalau misalkan kalian udah punya mimpi, kalian harus punya aksi. Di situnya gue masih setuju. Tapi menurut gue dia nggak go into the detail aksinya harus seperti apa. Karena pas gue baca ini, gue berasa oke, kalau misalnya gue punya mimpi besar, berarti gue punya aksi harus besar kan. Dan kalau misalnya gue artikan seperti itu, jujur aja nggak mungkin sustainable kan. Gue contoh kasuskan gue di YouTube, gue pengen punya 1 juta subscriber. Dan gue harus upload 2 kali sehari. Nggak sustainable kan. Dimana menurut gue harusnya dia bisa coba lebih tangible lagi, lebih konkret lagi. Bahwa aksi-aksi kecil seperti apa yang bikin mimpi kita itu jadi sustainable. Well, dia sebenarnya ada nge-breakdown yang namanya action habit sih. Tapi again, menurut gue nggak begitu tangible banget. Lalu ini bukan peran antagonis tapi lebih ke komentar gue. Gue secara makro gue kagak setuju setiap kali aksi itu cuma ada 2 pilihan. Yaitu menang atau belajar. Menurut gue cuma ada 1, yaitu belajar. Karena menurut gue kalau misalnya kita ngebius otak kita bahwa ada menang juga, kadang-kadang malah bikin kita tuh jadi berasa superior. Karena kita lihat masyarakat kita ini sebagai vertical relationship, di mana ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang menang. Menurut gue itu juga kagak sehat karena bisa membuat kita berbuat yang tidak manusiawi. Karena kita berasa pengen ke atas terus kan. Jadi menurut gue yang lebih tepatnya adalah semua aksi kita menjadi pembelajaran. Menyampingkan peran antagonis gue yang sangat maksa, menurut gue buku ini sih harus kalian baca, terutama kalian yang berasa kayak di intronya gue. Buat kalian yang mempunyai aspirasi untuk mencicipi sukses, menurut gue kalian harus punya mindset yang diajarkan di bukunya ini. Buat kalian yang mengkonsumsi video ini untuk mendapatkan 100 juta pertamanya, tapi kalian itu mager, dan terlebih mungkin kalian kagak tahu mau mulai dari mana, gue highly recommend bukunya David Schwartz ini, The Magic of Thinking Big. Ini buku bakal stimulasiin otaknya kalian untuk bisa beraksi bahwa nasib kita itu sebenarnya dipegang sama kita. Dan seperti biasa ada book notes, catatan buku yang udah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, link di deskripsi. Gue pakai Linkit, lnk.id, shoutout to Linkit. Buat kalian yang tertarik juga bikin Linkit, langsung aja ke Linkit lnk.id/register. And nextnya kalian mau kultum apa bisa bantu komen aja di bawah. Coba kasih gue buku yang gak self-help guys. Karena gue notice rekomendasinya kalian kebanyakan self-help book. Coba kasih gue buku-buku yang bukan self-help book genrenya.
Itu aja, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif. Magic of thinking big. Look at this, magic. Jayus, Gus.